Masih surah Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla lakum lailatas syiyami rafathu ila nisaikum al-ayah. Uhila dihalalkan lakum kepada kalian lailatas syiyami pada waktu malamnya puasa. Apa arafatu rafat? Rafas bimakna al-ifdai, yaitu hubungan badan. Jadi kalau malam pas bulan Ramadan boleh, puasanya cuman pas dari subuh sampai maghrib ya. Ila nisaikum kepada perempuan-perempuan kalian. Ini bahasa Quran, bahasa halus ya. Jadi maksudnya adalah istri-istri kalian. Bil jima'i, dengan jima, hubungan badan. Nazala, turunnya ayat ini. Nashan, menjadi nasah ya, menjadi penghapus 5 bagi ayat karena yang ada fi sodril islami, pada awal mula keislaman. Ala tahrimihi, berupa atas keharamannya, wa tahrimil akli, dan juga keharamannya makan, wa syarabi, dan juga minum, ba'dal isya'i, setelah waktu isya. Kalau Bapak Ibu masih ingat, pertemuan sebelumnya sempat kita bahas dalam sejarah kita, ini sejarah Islam itu, puasa Ramadan awal kali diberlakukan tidak seperti sekarang ya. Jadi zaman dulu awal-awal mula Islam itu Nabi sama sahabat itu puasanya sepenuh hari. Jadi maghrib buka, ya udah habis itu puasa lagi. Kalau orang Jawa bilang puasa ngebleng. Ya, nah itu sampai sekarang beberapa ulama, beberapa wali masih ada yang melaksanakan. Tapi hukum kewajiban seperti itu berubah, status derajatnya menjadi sunnah. Dulu di awal Islam seperti itu, bahkan termasuk jima ya, hubungan badan juga nggak diperbolehkan. Nah ayat ini menasakh, menghapus hukum puasa yang terdahulu. Hunna libasul lakum, hunna adapun mereka. Kalau perempuan pakainya hunna, kalau laki-laki pakainya hum ya. Jadi kalau Bapak Ibu doain nenek-nenek berarti Allahumma gfir lahunna. Tapi kalau doain kakek-kakek berarti laki-laki semuanya Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Tapi kalau perempuan Allahumma gfir lahunna warhamhunna ya, wa'afihinna wa'fu anhunna. Guna adapun mereka, maksudnya istri-istri kita, itu libasun, jadi pakaian, lakum, untuk kalian. Wa antum, sedangkan kalian, nah kita nih yang laki-laki, itu libasun, jadi pakaian juga, lahunna, untuk mereka. Kinayatun, maknanya adalah kinayah ya, perumpamaan secara sindiran. Antana akohuma, dari saling berkaitannya atau saling bergantungannya keduanya. Jadi karena kita saling ketergantungan sama istri, maka dibahasain pakaian ya. Istri itu pakaiannya suami, suami itu pakaiannya istri. Nah, jadi bahasa halus Quran seperti itu. Bukan berarti pakaian seperti fisik ya, zohir, tapi maknanya adalah kinayah, sebagai majas ya, perumpamaan. Au ihtiyaju, atau saling butuh. Nah, jadi ya namanya suami sama istri karena manusiawi saling butuh. Nah itu diperbolehkanlah kemudian oleh Allah untuk hubungan badan setelah berbuka puasa. Kullu minhuma, setiap masing-masing dari keduanya, baik laki-laki kepada perempuan maupun perempuan kepada laki-laki.
ila sahibihi kepada pemiliknya. Nah yang demikian itu alima maha mengetahui ya Allah subhanahu wa ta'ala anakum bahwa sesungguhnya kalian kuntum adapun kalian itu tahtanuna akan melanggar. Tahununa maksudnya mengingkari atau berkhianat kalau bahasa kasarnya, anfusakum atas diri kalian. Jadi kalau Allah tetepin nggak boleh hubungan badan sampai malam, ya itu pasti ada yang diem-diem juga gitu. Pura-pura ya, akhirnya nyelonong, akhirnya hubungan badan ya bil jimai dengan melakukan jima, hubungan badan lailatas syami pada malamnya puasa. Waqa'a yang mana pernah terjadi dalika akan hal tersebut li Umarin pada Sayyidina Umar. Nah, ini pernah terjadi sama Sayyidina Umar wa ghairihi dan juga sahabat yang lainnya. Wa tadaru kemudian mereka memberitahu ilan nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang, ya Rasul, saya ini malam hubungan badan sebelum nasah penghapusan bolehnya hubungan badan di waktu malam puasa. Fataba maka kemudian Allah menerima taubat alaikum atas kalian qabla taubatikum sebelum taubatnya kalian. Nah, tapi saking baiknya Allah ya karena itu lumrah ya manusiawi, maka kemudian sama Allah ya udah nggak apa-apa, bahkan diterima taubat mereka sebelum mereka bertaubat ngadu sama Nabi. Wa'afa dan Allah memaafkan ankum kepada kalian. Fal'ana maka sekarang itu hillalakum yaitu karena telah dihalalkannya bagi kalian. Basyiruhunna ya maka campurilah mereka. Jami'uhunna maksudnya adalah silahkan menjima mereka, silahkan hubungan badan dengan istri-istri kalian. Wabtagu dan usahakanlah ya utlabu maksudnya adalah carilah ma akan apa-apa kataba yang telah menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala lakum kepada kalian. Maksudnya ya udah ikutin rambu-rambunya. Kalau subuh ya berarti udah tank ya, udah mulai puasa, jangan ngapa-ngapain. Terus ikutin larangan-larangan Allah, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan badan dan seterusnya. Maksudnya abahahu apa-apa yang memperbolehkannya minal jima'i berupa jima au qadrihi atau mendapatnya minal waladi dari anak ya, jadi kalau pengen punya anak ya udah nggak apa-apa hubungan badan. Wakulu dan kemudian juga kalau udah malam ya boleh makanlah. Wasrobu dan minumlah oleh kalian al-laila yaitu pada waktu malam kulahu semuanya maksudnya sepanjang malam dari malam sampai subuh silakan makan minum hubungan badan. Nah ini udah mulai dihapus ya. Hatta yatabayana sehingga nyata yazharo maksudnya adalah tampak atau muncul lakum kepada kalian al khaitu benang al abiyadu yang putih minal khaiti dari benang al aswadi yang hitam minal fajri berupa fajar. Maksudnya as-sodiki berupa fajar sodik. Ini kinayah lagi ya. Benang putih kelihatan di antara benang hitam. Maksudnya terang di antara gelap gitu ya. Bayanun sebagai bayan, sebagai penjelasan lil khaitil abiyadi pada lafaz al khaitul abiyad ya, benang putih. Wa bayanul aswadi dan juga penjelasan tentang benang hitam. Mahdufun yang dibuang. Maksudnya minal laili yaitu dari malam, shibhuma yang menyerupai akan sesuatu ya benu minal biyadi yang tampak atau terlihat ya seperti warna putih. Wama dan juga sesuatu yang tadu yang mana memanjang ma'ahu bersamanya minal gobsi dari awan atau dari langit juga boleh. Dari malam gelap ya kemudian ada seperti benang putih, maksudnya di awan itu di langit itu keluar benang putih, itu persiapan untuk fajar sodik. Ini dengan dua garis abyadin yang putih wa aswadin dan juga yang hitam fil imtidadi dari sisi memanjangnya. Nah, summa atimu kemudian kalau udah begitu sempurnakan asyama akan puasa minal fajri dari waktu fajar tadi
Ya, dari masuk waktu subuh sempurnain ila laili sampai waktu malam. Ai maksudnya ila duhulihi sampai waktu masuknya malam, bi ghurubi syamsi dengan tenggelamnya matahari waktu maghrib ya. Wala tubashiruhunna, dan juga jangan kalian menjima mereka, menjima istri-istri kalian. Ai nisaukum maksudnya adalah istri-istri atau perempuan-perempuan kalian. Wa antum sedangkan kalian itu akifuna sedang beritikaf. Nah, kebiasaan sahabat Nabi kalau puasa itu Ramadan sering memperbanyak itikafnya di masjid. Mukimuna yang mana mereka bermukim biniatil itikafi dengan niat itikaf ya, fil masjid di dalam masjid, muta'alaqun maksudnya bergantungan atau berkaitan, biakifuna dengan hukum-hukum orang yang beritikaf. Naha yang mana terlarang liman bagi orang, karena yang ada baginya itu yakhruju keluar, bahwa adapun dia mutakifun sedangkan dia dalam keadaan itikaf. Jadi nggak boleh kalau orang udah itikaf dia keluar dari masjid, fayujami'u kemudian dia berjima imro'atahu kepada istrinya. Jadi pulang cuma untuk hubungan badan, pulang dulu lagi pengen sama bini, pulang dulu, nggak boleh, gugur itikafnya. Wa yaudu lalu kemudian kembali ya, habis itu balik lagi, udah selesai sama bini balik lagi itikaf ya. Jadi harus mulai itikaf ulang lagi, nggak bisa kalau kayak gitu. Tilkal ahkamu, adapun yang demikian tersebut itu adalah berbagai hukum al-madhkuratu yang dikatakan atau disampaikan ya, dijelaskan hududullahi yaitu larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadaha maksudnya Allah telah menetapkannya liibadihi kepada hamba-hambanya, liyaqifu agar menyadari ya, atau tahulah gampangnya ya, indah di sisinya maksudnya tahu yang disampaikan tentang hukum-hukum Allah tersebut, larangan-larangan Allah. Maka fala taqrabuha, janganlah kalian mendekatinya. Maksudnya ablago yang lebih dekat atau melebihi. Maksud dari jangan mendekati di situ adalah min la ta'taduha, maksudnya jangan engkau melanggarnya. Jadi jangan sampai kita makan, jangan sampai kita minum, apalagi hubungan badan sama istri di waktu bulan Ramadan pada saat kita puasa. Jadi larangan Allah dari waktu puasa itu kita nggak boleh. Yang mendapat rukhsah yang dihapus adalah dari maghrib sampai subuhnya, itu nggak masalah. Al-mu'abbiro yang mana digambarkan bihi dengannya fi ayatin ukhra pada ayat yang lain. Kadzalika demikian pula halnya kama bayana sebagaimana Allah menjelaskan lakum kepada kalian ma akan ayat atau perkara zakaro yang telah disampaikan. Sudah kita baca kemarin tuh ya, ayat yang sering Bapak Ibu dengar ya, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu ya. Yubayinu untuk menjelaskan Allah Subhanahu wa taala ayatihi akan berbagai ayat-ayatnya linnasi untuk manusia, la'allahum yattaqun, la'allahum agar mereka semua itu yattaquna bertakwa ya, maksudnya buat kita ya, agar kita kalau udah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Muharimuhu yaitu menjauhi ya daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu, lanjutannya seperti pembahasan sebelumnya, ini saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu yang pengajian sebelumnya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu membuat hukum puasa itu tidak seperti yang sekarang aslinya ya. Jadi yang sekarang Bapak Ibu lakuin ya itu udah dimodif lah bahasa kita ya, udah dapat rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana beberapa ayat tentang ketentuan puasa itu sudah dihapus ya. Di antaranya kemarin misalnya antara pilihan puasa dengan fidyah. Ya, di awal-awal keislaman Nabi Muhammad bersama sahabat itu diperbolehkan memilih. Jadi status fardunya fardu mukhayyar. Ya, ada fardu muakkad yang tergantung waktu, ada fardu mukhayyar, di antaranya fardu yang menjadi pilihan. Silakan mau puasa atau bayar fidyah. Nah, kemudian karena sahabat sudah mulai terbiasa berpuasa, pilihan tadi dihapus ya. Untuk mukhayyar pilihan puasa atau bayar fidyah dihapus. Maka fidyah itu dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu apabila ada orang yang tidak sanggup berpuasa
di mana dia dalam keadaan udzur syar'i. Ya, masih ingat ya kemarin ya. Di antara udzur syar'i diperbolehkannya orang itu boleh tidak berpuasa, ya antara lain adalah orang yang sakit parah. Ya, orang yang sakit parah kalau dia tidak bisa diharapkan sembuh, maka fidyahnya itulah yang menggantikan puasanya. Nah ini orang kayak begitu dia udah nggak diwajibin lagi puasa. Ya orang udah nggak ada harapan sembuh. Ya, atau orang tua yang udah sepuh banget, udah pikun. Orang kalau udah umur 70-an, 80-an biasanya udah mulai pikun. Jangankan puasa, sholat aja kadang lupa. Udah sholat, toto sangkanya belum sholat, sholat lagi. Atau sebaliknya, belum sholat nyangkanya udah sholat. Sholat nih, udah sholat saya, padahal belum. Yang namanya pikun. Itu udah mulai dicabut hukumnya. Makanya ketika dia tidak bisa menjalankan puasa Ramadan, diperbolehkan bagi keluarganya membayarkan fidyah. Tapi ada orang-orang yang bukan cuma fidyah, tapi juga harus mengkodok puasanya. Di antaranya adalah perempuan yang hamil dan menyusui. Nah ini sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Umumnya, mohon maaf ya, seringkali kita yang perempuan, misalnya kalau kita suami nganggep istri itu dapat rukhsah, terus bayar fidyah udah. Bayar fidyah doang, kagak dikodok puasanya. Padahal yang boleh tidak mengkodok itu khusus dua kan itu. Orang yang sakit nggak ada harapan sembuh. Terus yang kedua adalah orang yang sudah sangat uzur, udah lemah, udah nggak bisa diarepin puasanya gitu. Bisa apa enggak ya urusan dia udah gitu. Sedangkan perempuan yang dia hamil, dia menyusui, bahkan musafir, itu tetap diwajibkan puasa. Nah, jadi hati-hati, sekali saya ingatin kepada Bapak Ibu, ya bapak-bapak yang punya istri ya, atau punya anak misalnya, memang perempuan itu mendapat rukhsah, ya dia diperbolehkan tidak berpuasa, ya, jadi bayar fidyah. Tapi syaratnya ketika dia sudah mampu berpuasa, maka dia harus melakukan puasanya. Mungkin tahun ini dia nggak bisa puasa, orang baru bunting ya kan. Nah kemudian tahun depan anaknya umur setahun belum bisa puasa juga, ya bayar fidyah. Tahun depan anaknya masih umur 2 tahun masih disusuin, ya udah belum bisa puasa, nggak apa-apa, bayar fidyah. Tahun ketiga anak udah bisa, anak udah disapi. Nah ini makanya dalam Islam sendiri, dalam fikih diatur maksimal 3 tahun. Ketika orang tersebut sudah dapat rukhsah selama 3 tahun, maka tahun keempat dia harus berusaha untuk berpuasa. Nggak ada lagi rukhsah bagi dia, kecuali bunting lagi ya. Nah kecuali bunting lagi, kalau bunting lagi ya lanjut lagi dah gitu ya. Nah itu lain lagi ceritanya. Iya. Nah selanjutnya yang kedua, kemarin sempat saya singgung bahwa puasa ini salah satu ibadah tertua Bapak Ibu. Ya, bahkan orang tua kita di Indonesia ya secara umum, khususnya di tanah Jawa, itu hampir semuanya mengenal puasa. Ya, hampir semua mengenal puasa. Bahkan, nah ini saya tarik dari cerita yang kemarin, bahkan di Al-Quran saja ketika kita baca ayat sebelumnya yang kemarin ya, yang dalil puasa itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya, lalu disambung ayam ma'dudat faman faradofina dan seterusnya itu sampai ayat yang terakhir ini uhilla lakum dan seterusnya itu Allah Subhanahu wa taala nggak menjabarkan bahwa puasa itu dilakukan dimulai dari waktu subuh kemudian diakhiri di waktu maghrib. Allah nggak menjelaskan itu. Ini kehebatan di antara bahasa Quran. Kenapa di dalam Quran nggak dijelaskan? Karena puasa dalam hal ini, dalam adat Arab, dalam kebiasaan orang Arab, itu nggak ada pertanyaan. Di zaman dulu ya, di zaman Nabi, ketika Nabi bilang kita diperintahin puasa, itu para sahabat Bapak Ibu nggak ada yang nanya, siap Nabi kita puasa. Ini kalau kita pakai akal, pakai logika, kalau mereka belum mengenal dengan istilah puasa, pasti ada pertanyaan. Nabi, apakah yang dimaksud puasa? Kan begitu. Pahami dulu deh, saya ulang lagi. Kalau para sahabat saat itu secara khusus ya, secara umum bangsa Arab saat itu, andai kata dapat perintah dari Allah disuruh Nabi puasa besok, terus Nabi bilang sama sahabat, wahai para sahabatku, besok kita berpuasa. Andai kata puasa as-saum atau siam itu masih asing di telinga mereka, mereka pasti bertanya, wahai Nabi, apa itu puasa? Maksud, apa itu maknanya puasa? Nanti Nabi akan jelasin bahwa puasa adalah menahan diri dari segala perkara yang membatalkan, seperti makan, minum, hubungan badan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari.
Tapi Nabi nggak jelasin itu Bapak Ibu. Sahabat bilang siap, besok kita puasa. Artinya secara definisi, secara istilah, ibadah puasa itu sudah dikenal sama para sahabat. Paham maksudnya? Kalau sahabat mengenal, berarti timbul pertanyaan, dari mana mereka mengenal? Ya dari agama terdahulu. Dan agama terdahulu siapa yang bawa? Ya Nabi Ibrahim. Nah, kalau Nabi Ibrahim membawa perintah puasa yang kemudian diturunkan sampai di zaman Nabi Muhammad, berarti udah pasti Nabi Ibrahim dan keturunannya, Nabi Musa, Nabi Isa, pasti mereka membawa ajaran Islam. Nggak mungkin mereka bawa ajaran Yahudi, nggak mungkin mereka membawa ajaran Nasrani, karena satu paket. Buktinya ketika mereka nyebut besok kita puasa, mereka paham, oh iya kita besok puasa. Mereka nggak nanya, ya Rasul puasa apa sih? Nggak nanya, mereka tahu, di otaknya udah ada, oh besok puasa. Berarti namanya puasa nahan makan, nahan minum dari pagi sampai maghrib. Udah di otaknya udah tahu. Paham ya? Nah ini membuktikan bahwa Islam itu memang murni dari awal. Dan diantaranya dibuktikan dengan puasa. Sebetulnya bukan cuma ibadah puasa Bapak Ibu ya, termasuk sholat. Walaupun syariat sholat berbeda-beda dari Nabi sebelum Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad bilang kepada para sahabat, wahai para sahabatku, kita sudah diperintahkan sholat. Maka sahabat nggak ada yang bertanya tuh, ya Rasul sholat itu apa sih? Nggak ada. Berarti sholat juga sudah nggak asing di telinga mereka. Ketika Nabi bilang, sahabat kita besok sholat, kita besok mulai sholat jamaah, besok kita mulai sholat wajib. Sahabat nggak ada yang nanya, apa itu sholat jamaah? Apa itu sholat wajib? Nggak ada yang nanya. Nah itu membuktikan bahwa sholat juga sama seperti ibadah puasa adalah ibadah yang tua, yang itu sudah diwariskan turun-temurun. Kalau kita bicara siapa dasarnya, ya Nabi Ibrahim. Karena berdasarkan Nabi Ibrahim lah kemudian turun Nabi Ismail di Arab ya. Sementara di Palestina, kalau dulu Syam itu turun Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan seterusnya yang kita sebut dengan Bani Israel. Di Arab sana Nabi Muhammad SAW lahir dari golongan Bani Ismail. Nabi Ismail itulah kemudian menurunkan bangsa Arab. Nah artinya Nabi Ismail terus sampai ke zaman Nabi Muhammad, istilah sholat, istilah puasa, istilah haji itu mereka udah paham, udah familiar. Sehingga mereka nggak perlu lagi mereka bertanya, apa itu Rasul yang namanya sholat, apa itu Rasul yang namanya puasa, apa itu Rasul yang namanya haji. Mereka tidak perlu bertanya karena mereka sudah paham yang namanya sholat yaitu begini begitu, yang namanya puasa begini begitu, yang nama haji begini begitu. Ya sampai situ ya. Ini untuk meyakinkan akidah Bapak Ibu. Karena masih banyak orang zaman sekarang yang ya mohon maaf ya, agamanya Islam tapi ragu sama Islamnya sendiri. Ya. Ngakunya Ahlussunnah wal Jamaah tapi ragu sama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hati-hati. Ya, zaman sekarang udah zaman propaganda macem-macem ya. Makanya zaman Nabi seperti itu nggak aneh. Adapun kemudian fikih menerangkan ya, kita belajar Fathul Mu'in ya. Walaupun kita baru sampai bab sholat jamaah disebutin tuh bahwa sholat jamaah begini begitu. Nanti kalau kita masuk ke bab puasa nanti disebutin juga dalam kitab Fathul Mu'in bahwa yang namanya puasa begini begitu. Itu istilah fikih Bapak Ibu. Kenapa ada istilah fikih? Karena fikih itu hadir setelah Nabi Muhammad. Dulu waktu sahabat kebingungan itu nanya langsung pada Nabi Muhammad, patokan hukumnya, sumber hukumnya Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat, ya para sahabat bertanya sama sahabat yang pinter, Sayyidina Anas, Abdullah Abbas ya, banyaklah sahabat-sahabat yang pinter yang jadi rujukan. Ketika sahabat meninggal, turun ke tabiin, ditanyalah tabiin yang pinter-pinter. Yang kita kenal dengan Imam Madhab ya, Imam Malik bin Anas, Madhab Maliki ya, Imam Hanafi, Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i ya, Imam Hambali dan seterusnya. Mereka yang kemudian menjadi rujukan-rujukan. Lalu kemudian turun di ulama-ulama, mereka membuat kitab-kitab. Kenapa? Karena khawatir orang Islam setelah mereka nggak paham lagi apa itu puasa, apa itu sholat. Tapi nun jauh di sana Bapak Ibu, sebelum itu ada kitab-kitab yang kita pelajarin sekarang, itu orang-orang Islam zaman dulu udah paham apa itu sholat, apa itu puasa, sehingga nggak perlu lagi dijelasin. Ya. Nah oleh karena itu ketika ada fikih yang mengatur, tentunya kita juga mengikuti aturan
fikih, syariat yang ada diatur, dihukumi dalam fikih. Kalau ini nggak boleh, ini nggak boleh kita lakukan. Kalau ini membatalkan ya berarti kita jangan lakukan dan seterusnya. Karena ini udah akhir zaman ya, maka diperlukan pembelajaran, diperlukan pengajian, diperlukan taklim supaya kita mengetahui hukum-hukum. Zaman dulu mah orang kagak aneh Bapak Ibu, zaman Nabi maksud saya ya. Zaman dulu bukan zaman orang tua kita, zaman Nabi. Ketika Nabi bilang haram, udah. Sunnah, wajib, udah orang tahu. Tapi zaman sekarang ya karena udah zaman mau kiamat, remeng-remeng, udah dijelasin haram, masih aja ya. Iya masih aja makin dumbat juga. Ya di zaman sekarang gitu, kadang-kadang nawar, masa haram Pak Ustaz? Makruh lah makruh, masih gitu. Ya kenapa udah zamannya udah begitu Bapak Ibu. Ya udah zamannya seperti itu, jadi semuanya harus serba dijelaskan. Ada salah satu jamaah ketika pas selesai ngaji ya, biasa saya kalau habis ngaji ngopi-ngopi, itu ada yang nanya tuh, belum lama ada saksinya Pak Noh, saya nggak sebutin namanya, yang nanya ya. Nah itu ada yang nanya, Ustadz, itu saya lihat di YouTube, ya ada Ustadz yang bilang katanya doa hamdan syakirin, hamdan naimin itu nggak usah, ya hamdan pujian ya, syakirin orang yang bersyukur, naimin itu orang yang memberi nikmat. Itu kata si orang yang nanya sama saya itu. Jujur aja saya nggak paham kalau YouTube ya, walaupun saya sendiri upload di YouTube ya, tapi saya nggak dengar YouTube, ngetel YouTube saya nggak mau karena saya takut terkontaminasi sama ajaran-ajaran YouTube. Tapi yang jelas ya, kenapa sekarang jadi aneh? Nah ini dia, itu kata hamdan syakirin, hamdan naimin itu udah ratusan tahun Bapak Ibu ya, udah ratusan tahun dibikin sama ulama untuk mukodimah bacaan doa. Kan sering saya sampaikan Bapak Ibu kalau doa baca bismillahirrahmanirrahim minimal alhamdulillah sama salawat alhamdulillahirabbil alamin, terus sholawat deh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau emang mau bagus ya pakai itu hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa li'azimi sultanik, terus sambung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya ya. Nah itu orang nanya nih, Ustaz katanya hamdan syakirin mah bener ya, pujian orang yang bersyukur. Tapi kalau hamdan naimin, naimin itu orang yang memberi nikmat, diambil dari kata naima ya, naima yang amu kata orang itu di dalam YouTube-nya, naima yang amu orang yang memberi nikmat. Nah saya bilang bahasa Arab itu nggak sesempit itu ya, saya jelasin sedikit supaya Bapak Ibu nggak salah paham. Bahasa Arab itu nggak sesempit itu, bahkan ada kadang bahasa Arab yang terlihat menurut kita salah, itu harus kita tanya sama orang Arab. Ya sama aja bahasa Jawa, jangan tanya sama orang Betawi ya, tanya sama orang Jawa. Bahasa Sunda tanya sama orang Sunda, jangan tanya sama orang Jawa. Atosnya Jawa sama atosnya Sunda beda. Iya bahaya itu kalau ditin orang di WC kan udah atos, misalnya keras orang Jawa ya, kalau orang Sunda oh berarti udah kelar, beda itu. Nah begitu pula dengan bahasa Arab ya. Dalam kitab Lisanul Arab itu disebutin kata naimin ya, itu diambil bukan dari kata naima. Naima itu memang nikmat ya, sering Bapak Ibu baca tuh naima yang amu nikmatan nikmat ya. Jadi kok naimun berarti orang yang memberi nikmat. Kalau menurut versi yang ditanyain ke saya. Nah saya bilang, nah ketika kita baca di Lisanul Arab ya, ternyata di adat Arab itu karena naima itu fi'il lazim itu intransitif, maka itu nggak ada masalah dan itu bisa berubah ya. Kalau kita ambil wazannya, ini sedikit bahasa Arab ya, yang nggak ngerti udah tidur aja dah. Itu kalau ini anak-anak remaja nih belajar nih ya, kalau malam minggu belajar di rumah, itu diambil dari kata dari wazan tafa'ala, tana'ama ya tana'amun, tana'iman, maka nanti wazannya mutanaimun atau naimun. Jadi boleh andai kata kita baca hamdan syakirin, hamdan mutanaimin, atau hamdan munimin, atau hamdan naimin boleh. Boleh. Itu bahkan kalau bicara hadis ya. Satu ketika Nabi pernah ditanya, ketika Nabi ditanya sama salah satu sahabatnya dalam kitab Sunan Tirmizi disebutin, ya Rasul, bagaimana keadaan kita menjelang hari kiamat ini gitu ya. Intinya hadisnya panjang lah. Nah terus kemudian di antara lafaz itu
ya. Nabi ngingetin kita jangan bersenang-senang, ya, jangan banyak poya-poya, ingat mati lah bahasa apa gitu ya, ingat ibadah dan seterusnya. Itu Nabi bilang, kaifa an'imu, bagaimana saya bisa bergembira dan seterusnya, bla bla bla. Yang saya ambil tuh, beliau bilang kaifa an'imu, bagaimana saya bisa bergembira. Jadi an'imu di situ maknanya adalah saya bergembira, bukan saya memberi kegembiraan. Jadi kalau kata naimin itu saya mendapatkan nikmat, saya mendapatkan kegembiraan, bukan saya memberikan kegembiraan. Bisa memang kata naim ya diambil dari kata wazan fa'ala, fa'ala fa'alan dan seterusnya, fahuwa fa'ilun, maka orang yang memberikan nikmat bisa. Memang bisa diartikan seperti itu, tapi juga bisa diartikan orang yang mendapat nikmat. Oh banyak lah ya, intinya seperti itu. Nah, ini saya mau tarik ulur ke masalah puasa ya. Saya itu sebagai contoh aja. Itulah betapa di zaman sekarang itu sesuatu yang sebetulnya zaman dulu biasa aja, sekarang bisa jadi viral. Sekarang bisa jadi aneh. Kenapa jadi aneh? Karena kita nggak punya ilmu lagi seperti orang-orang zaman dulu. Itu masalahnya. Kita nggak bisa lagi seperti orang-orang zaman dulu yang punya semangat, tekad ya, belajarnya rajin, ibadahnya bagus, usahanya rajin, nyari duit yang kuat. Itu orang-orang zaman dulu begitu Bapak Ibu. Nah sekarang ini sudah terdegradasi sekarang. Sekarang itu zaman udah nggak seimbang. Ada yang rajin nyari duit terus, ngaji kagak, sholat kagak, kan ada gitu. Ada yang sebaliknya sholat rajin. Ya, orang belum aja dia udah sholat. Ya, rajin sholatnya, ibadahnya rajin, wiritannya kagak pernah putus, puasa Senin Kamis. Tapi kalau kerja males. Banyak yang kayak gitu. Ya emang udah zamannya begitu, gimana lagi? Nah beda zaman Nabi dulu itu zaman Nabi, para sahabat, tabi'in dan seterusnya, mereka itu balance, seimbang. Makanya kalau ada sesuatu yang aneh gitu ya, itu pasti sudah dipertanyakan di zaman dulu. Ya misalnya contoh tadi kata hamdan syakirin, hamdan naimin, itu udah ratusan tahun dipakai sama para habaib, dipakai sama para ulama. Nah sekarang timbul pertanyaan, kenapa ada yang menanyakan hamdan syakirin, hamdan naimin? Ya karena zamannya gitu. Karena sekarang orang sudah tidak lagi belajar tentang ilmu bahasa Arab, orang nggak banyak belajar tentang ilmu nahwu sorof dan seterusnya. Mereka yang penting mereka bisa baca Quran gitu, bisa hafalin Quran, nggak ngerti maknanya, nggak ngerti hurufnya, nggak ngerti tafsirannya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya udah zamannya segitu Bapak. Belum lama misalnya kalau Bapak Ibu yang suka medsos ya, viral masalah nasab habaib, itu rame itu. Nah itu sebetulnya nggak perlu dibahas. Kenapa nggak dibahas? Kalau memang sudah fatal, kalau memang sudah salah, itu pasti dari dulu udah jadi masalah. Lah buktinya dari dulu kagak ada masalah. Jadi masalah karena sekarang orangnya on, ya, orangnya blow on tapi sok kritis, akhirnya mengkritisi, akhirnya jadi bermasalah. Nah ini saya bolak-balik saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ya harus bijak. Ya, makanya kalau yang kuno mendingan kuno sekalian, artinya apa itu? Ya, jadi nggak kuno sekalian udah, nggak usah nonton YouTube, nggak usah. Insya Allah iman Islamnya aman. Ya, iman Islamnya insya Allah aman, akidahnya aman. Ya udah ikut ngaji, ya waktunya jikiran, ya waktunya malam Jumat baca Yasin, udah insya Allah aman. Tapi kalau seandainya memang kita tertantang untuk menambah wawasan, kita senang WA gitu ya, kita senang Twitter, senang Facebook, ya Instagram, YouTube macam-macam, cobalah dipilah-pilih. Ya, ilmu yang ada di sana itu hanya sekedar wawasan, bukan ilmu yang bisa digunakan untuk aplikasi kehidupan. Bapak Ibu bisa dapat ilmu dari media sosial tadi, bisa, tapi hanya sekedar wawasan, bukan untuk menjadikan penerapan dalam kehidupan kita. Dan belum tentu yang disampaikan di dalam artikel-artikel tadi ya, WA, Twitter, macam-macam, atau video-video yang diupload itu belum tentu juga bisa dipertanggungjawabkan. Karena ingat, bolak-balik saya sampaikan, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah itu sebetulnya sangat-sangat akademik. Ya, sangat-sangat akademik dalam artian setiap pelajaran, setiap bahasan tauhid atau bahasan syariat ya, atau bahasan ilmu akhlak, tasawuf dan sebagainya, itu semuanya ada sumbernya Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa bicara sembarangan kalau nggak ada sumbernya. Itulah yang menguatkan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah dari zaman Nabi Muhammad sampai sahabat ya, tabi, diwariskan oleh para ulama mazhab sampai kepada kita. Kalau nggak ada ketepatan atau kekuatan
kekuatan dalam mempelajari ilmu-ilmu seperti itu, maka lama-lama habis. Tapi pasti habis kalau kiamat kok. Ya, kan diangkatnya ilmu itu kan bukan sama Allah diangkat semua, ya kan? Tapi ulamanya diwafatkan, dimeninggalin, ulama pintar dimeninggalin, waktu banyak, lama-lama ilmu makin habis. Nah disitulah Bapak Ibu, ya kita harus pintar-pintar ya. Kita udah ada di zaman fitnah, ya makanya hati-hati kalau kita bergaul atau kita bermedsos ya, atau kita berteman dan sebagainya. Ingat, sering saya sampaikan, ketika kita melakukan satu ibadah atau kita melakukan satu amaliyah, itu tetap harus ada sumbernya. Karena itulah yang akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah, dan itu juga yang akan menjadi kebanggaan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad melihat kita menjalankan sunnah-sunnahnya, ya menjalankan ibadah yang difardukan Allah, meninggalkan yang haram, yang makruh, termasuk mengerti ilmunya. Ini yang paling susah, ya, termasuk mengerti ilmunya seperti yang kita pelajari tentang ilmunya puasa, maka tentunya kebanggaan tersebut jauh melebihi. Nah itulah yang disebut sama Nabi khairu ummah, umat yang terbaik. Walaupun kita nggak pernah lihat Nabi Muhammad, walaupun kita nggak pernah lihat mukjizat Nabi Muhammad, walaupun kita nggak pernah melihat memandang wajah Nabi Muhammad seperti apa, tapi kita meyakini, kita mempercayai Nabi Muhammad sampai kemudian kita memegang teguh ajaran sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Allahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.